Baik, Masya Allah, Tabarakallah, tetap di Damai Indonesiaku dan masih bersama jamaah dari Masjid An-Nizam. Saya akan ikutan deh guru-guru yang sudah bersama jamaah tadi, saya akan berinteraksi dengan jamaah, nanti juga Ustadz juga akan berinteraksi. Karena memang tema ini sangat relate sekali, sangat dekat sekali dengan kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana kita menjaga lisan, kemudian juga ketika kita gagal menjaga lisan maka kehancuranlah yang akan kita temui. Nah, kami persilakan Ustadz Riza, saya temani di sini Ustadz Riza untuk bisa berinteraksi dengan jamaah yang akan mengajukan pertanyaan Ibu Nafila. Tapi sebelumnya Ustadz Riza boleh bertanya dulu berkaitan dengan pengalaman mungkin atau mungkin pernah gagal menjaga lisan. Silakan Ustadz Riza bisa berinteraksi dengan Ibu Nafila. Ibu Nafila yang mana? Oke, boleh berdiri silakan. Silakan, manggilnya Ibu apa Mbak? Ibu boleh, Ibu aja. Mbak juga boleh. Usianya berapa? Usia, aduh banyak, udah 40 sekian. Kok kayak 24? Alhamdulillah. Mbak atau Ibu Nabila ya? Pengalaman apa yang pernah Anda ingat berkaitan dengan kata-kata yang menyakitkan? Atau ada sesuatu yang seumur hidup hal itu tidak akan pernah dilupakan? Sebetulnya kalau hal itu banyak ya Ustadz, tapi ada satu belum lama ini terjadi di... Masya Allah, baru-baru ini? Baru-baru ini masih anget-anget, kebetulan kami mempunyai ya namanya circle lah gitu pertemanan. Sebetulnya kami ini dalam satu pertemanan sudah lama sekali, sudah mungkin saling mengetahui baik buruknya teman kami satu persatu. Nah ini kebetulan kalau dibilang menggibah juga mungkin bukan, tetapi kami dalam satu obrolan kita bersama-sama dalam lingkungan yang sama, tempat duduk juga bersama-sama, itu kita bercanda biasa seperti biasa kita pertemuan-pertemuan biasanya, tetapi pada saat itu ada salah satu teman kami ini merasa tersinggung sampai akhirnya entah dari perkataan siapa, kita pun sampai saat ini kita nggak tahu. Tetapi pas kita berusaha untuk minta maaf, mohon maaf karena memang sama sekali tidak ada diulang kembali apa yang dibahas saat itu, tidak ada sama sekali untuk entah itu menghina, entah itu hanya bercandaan-bercandaan biasa saja. Sampai saat ini teman kami ini walaupun kita sudah berusaha untuk minta maaf, sudah minta penjelasan di mana letak kesalahan kami pun belum tahu gitu. Nah, apa yang harus kami lakukan dalam pertemanan itu untuk biar teman kami yang tersinggung ini supaya bisa membukakan pintu maafnya untuk kami gitu. Semoga temannya yang tersinggung nonton. Ibu Nabila dan jamaah yang dimuliakan Allah, ada perenungan satu hadis riwayat Tirmidzi yang harus kita sadari. Wasu'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yudkhilusan jannah. Seseorang bertanya, perkara apakah yang membuat manusia ini mudah masuk surga? Nabi berkata, taqwallah wa husnul khuluq. Dua perkara yang membuat engkau dijamin masuk surga. Takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Termasuk menjaga lisan itu bagian daripada akhlak yang baik. Kalau dua perkara ini diperhatikan demi Allah, hubungan ibadah Anda maksimal dan akhlak Anda juga kepada sesama manusia maksimal, insya Allah Anda surga. Tetapi wasu'ila an aktsarimah yudkhilusan nara. Ada dua perkara yang membuat manusia dijebloskan ke pintu neraka. Apa dua perkara itu? Al-famu wal farju. Mulut dan kemaluan. Siapa yang bisa menjaga di antara dua lubang? Lubang mana? Lubang atas disebut al-famu, yakni mulut. Dan lubang yang satu lagi, lubang yang mana? Halo, lubang yang mana? Lubang yang bawah, yakni kemaluan. Maka demi Allah, tatanan kehidupan moral akan terjaga. Bangsa akan beradab, kehidupan akan terjamin selama bangsa dan negara itu menjaga mulut dan kemaluannya.
Tetapi kehancuran negeri akan terasa hancur kalau bangsa itu berada di antara dua perkara. Bangsa yang tidak bisa menjaga mulut dan bangsa yang tidak bisa menjaga kemaluan. Halo? Saya pernah ceramah di satu daerah, aku gak usah ngomongin di daerahnya. Nanti tersinggung lagi. Daerah itu dilanda gempa, Pak. Gempanya luar biasa. Dan gempanya berada di atas puncak gunung, pusat gempanya. Setelah diteliti, ada apa di atas gunung itu? Ternyata volunteer naik ke atas. Di atas gunung itu ditemukan tumpukan sampah kondom. Pertanyaannya, siapa yang membawa sampah kondom ke atas gunung? Apakah monyet pakai kondom? Atau manusia yang bermental monyet? Ternyata di gunung itu banyak dilakukan perzinahan anak-anak muda yang sedang hiking. Pantas saja pusat titik gempa itu berada di gunung itu. Ini menandakan kehancuran dan musibah sebuah negeri ditentukan lubang atas dan lubang bawah. Ibu Nabila, gimana caranya ya agar si dia bisa berubah? Iya enggak? Usaha udah, pendekatan udah. Yang harus Anda lakukan pertama adalah usaha kepada Allah melalui doa. Hati manusia itu tidak ada yang bisa menggerakkan kecuali Allah. Kalau ingin mengubah seseorang kuncinya minta kepada Allah. Ya mukallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ya mukallibal qulub, tsabbit qulubana ala tu'atik. Allahumma inni nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Doakan dia dalam solat-solatmu dengan tulus. Biarkan Allah yang mengubah hatinya. Karena usaha pertama yang harus kita lakukan adalah bagaimana Allah bisa membentuk hatinya dan meluluhkan hatinya. Baik. Yang kedua, setelah berdoa dan mendoakan dia, belum ada hasilnya juga. Bawa sholat tahajud. Masya Allah. Ilmu dari tazkiyatun nufus, pelembut jiwa dan melembutkan jiwa seseorang. Salah satu di antaranya adalah doa yang kau panjatkan setelah sholat tahajud. Coba deh. Orang yang awalnya membenci Anda dan Anda sholat tahajud menyebut namanya. Ya Allah, lembutkan dia. Sayangkan dia padaku. Insya Allah orang itu akan lembut. Karena apa? Allah telah memberikan satu janji. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa'u wa rahmatul lil mu'minin. Oh, Quran itu syifa dan tahajud juga membuat seseorang berada di posisi maqamah mahmudah. Jadi insya Allah setelah didoakan dengan kalimat ya mukallibal qulub, bawa sholat tahajud untuk mendoakan dia agar dia lembut hatinya dan merubah sikapnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustaz Riza Muhammad, artinya ini sebuah ilmu, jadi bukan Sudah jadi... habis ya? Masih ada Ustaz. Oke, sudah. Sekarang gilirannya Ustaz Jumar. Saya ingin menegaskan dan ingin menekankan kembali bahwa apa yang dibahas tadi oleh Ustaz Riza Muhammad, al-famu wal-farju, itu adalah sebuah ilmu. Artinya bukan sebagai hal candaan atau ini merupakan, dan itu semoga terbukti tadi yang diceritakan oleh Ustaz Riza Muhammad ketika melanggar syariat Allah maka bencana akan dihadapi.